Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sujud karya Malempang, Adil Katalino, Bacuram Kasaruga, Basingat Kajibata, Arus, Arus, Arus. Perkenalkan, saya Hana Prasetya SPD, salah seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Jenamas, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya juga sekaligus seorang mahasiswi YTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8 pada materi pokok Sistem Peredaran Darah pada Manusia, terkhusus submateri darah di SMP Negeri 1 Jenamas. Selamat menyaksikan video saya kali ini. Di sini saya belajar. Dan di sini saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semangat. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi semangat. Salam sujud karege Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajibata. Harus. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita menjadi berkah untuk kita semua, seperti biasa, Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Semangat belajar pada hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, berdiri dulu seperti biasa. Baik, yang bajunya kurang rapi, dirapikan dulu. Yang ada sampah-sampahnya di bawah meja, di samping di pesampingan dulu, dibuang ke dalam bak sampah. Sudah? Sudah rapi semua? Sudah. Semangat? Semangat. Oke, kalau Ibu bilang semangat, maka jawabannya semangat, oke. Semangat, oke. Semangat? Oke. Silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Kemarin kita belajar tentang apa? Zat adiktif. Ada yang masih ingat nggak? Apa saja yang kita bahas pada zat adiktif kemarin? Zat adiktif membuat orang kecanduan. Ada lagi selain itu? Zat adiktif membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana sih si zat adiktif ini atau zat-zat lain selain itu bisa beredar di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Iya, Kesha. Zat tadi diserap dalam proses pencernaan lalu dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh, Bu. Nah, baik. Kata Kesha tadi, ada darah yang mengalirkan zat-zat tadi ke seluruh tubuh kita. Coba lihat di layar LCD di depan kalian. Nah, di sana kan ada zat adiktif. Zat adiktif itu berdampak bagi tubuh kita. Begitu juga dengan sari-sari makanan yang kita makan. Nah, bagaimana dia bisa beredar dalam tubuh kita? Ya melalui namanya darah. Jadi, hari ini kita belajar sistem peredaran darah pada manusia, terutama pada pokok bahasan yaitu di sana belajar tanpa keinginan akan merusak ingatan.
Keinginan tanpa mau belajar itu akan merusak impian. Ayo belajar sungguh-sungguh materi kita hari ini. Kenapa? Karena kita patut mensyukuri hidup kita. Karena kita diberikan keselamatan, sehingga kita bisa berada pada saat ini. Andai kita tidak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita tidak akan bisa berkumpul belajar di tempat ini. Nah, kita belajar beberapa indikator. Yang pertama di sana menjelaskan fungsi darah, kemudian menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah, kemudian menganalisis keterkaitan antara karakteristik masing-masing komponen darah dan fungsinya, menganalisis mekanisme pembekuan darah, dan jika kalian sudah menyelesaikan itu, maka kalau nilai kalian mau tambah bagus lagi, ada namanya indikator pengayaan, di mana kalian harus bisa menganalogikan hasil pembuatan model komponen darah manusia. Itu indikator pembelajaran kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ada 8 di sana. Yang pertama, melalui studi literatur, peserta didik atau kalian itu dapat menjelaskan fungsi darah dengan tepat. Di sini kalian perlu melakukan yang namanya literasi atau studi literatur. Kemudian melalui kerjasama dalam kegiatan praktikum sederhana, peserta didik atau kalian sendiri dapat menganalogikan komponen penyusun darah dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, melalui studi literatur dan pengamatan video, kalian dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen darah dengan tepat. Kemudian melalui kerjasama dalam kegiatan diskusi dan pengamatan video, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara karakteristik masing-masing komponen penyusun darah dan fungsinya dengan tepat. Kemudian nomor 5, melalui kegiatan literasi dan pengamatan video, kalian dapat menganalisis proses pembekuan darah dengan cermat. Kemudian ada lagi di sana, melalui kajian literatur, peserta didik dapat melakukan percobaan membuat model komponen penyusun darah dengan penuh rasa ingin tahu dan teliti. Kemudian ada lagi melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyajikan hasil percobaan tadi dengan disiplin, dan melalui forum diskusi, kalian dapat mengomunikasikan hasil percobaan pembuatan model penyusun darah dengan sopan dan disiplin. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini apa, Bu? Kan tadi kita sudah punya tujuan, berarti kita punya manfaat untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Dari sisi keilmuan, itu menambah pengetahuan mengenai darah dan komponen penyusunnya. Nah, dari sisi kehidupan itu sendiri, peduli terhadap diri sendiri dan orang lain dengan mengetahui betapa pentingnya darah itu bagi kehidupan kita. Itu manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, Ibu akan melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Ada pertama di sana penilaian sikap. Penilaian sikap Ibu ambil berdasarkan hasil observasi Ibu, bagaimana sikap kalian di dalam kelas, itu akan Ibu nilai. Kemudian ada penilaian keterampilan, nanti kita akan melaksanakan yang namanya praktikum dan presentasi. Di situ akan Ibu nilai juga untuk kegiatan kalian melalui lembar observasi juga. Nah, kemudian ada pengetahuan, di mana pada pengetahuan ini kalian akan Ibu nilai melalui nanti tes evaluasi, di mana nilainya akan Ibu ambil untuk menilai sejauh mana pengetahuan kalian dalam proses pembelajaran, terutama materi yang akan kita bahas. Jadi, pada hari ini secara garis besarnya kita akan mempelajari tentang darah itu sendiri, di mana di dalamnya itu ada komponen darah dan proses pembekuan darah. Itu materi secara garis besar yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah,
tadi Ibu sudah menyampaikan penilaian yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran kita. Untuk mendapatkan hasil dari penilaian Ibu, maka Ibu punya sebuah kuis yang akan mengukur sejauh mana pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kuisnya akan Ibu bagikan melalui link pada grup WA maupun kode yang akan tampil pada layar LCD kalian. Karena kuis ini kita lakukan melalui sebuah aplikasi yang namanya Quizizz. Sudah siap untuk melakukan kuis? Siap? Baik. Oke, Ibu akhiri. Sudah selesai semua. Lihat di sana sejauh mana pengetahuan awal kalian. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah melakukan tes kemampuan awal melalui Quizizz berupa kuis. Nah, hasil dari kuis tadi, Ibu lihat masih ada tuh yang pengetahuannya masih kurang tentang materi ini. Nah, untuk memperbaiki itu, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik materi tentang darah pada sistem peredaran darah ini. Nah, untuk itu Ibu punya sebuah video, silahkan disimak videonya dengan baik. Sudah siap? Sudah? Baik. Akan Ibu putarkan videonya. Sudah disimak videonya? Sudah. Nah, tadi sudah menyimak video. Sekarang coba lihat di sana ada gambar. Gambar apa yang di atas? Gambar. Tadi ada anak-anak jatuh dari sepeda, terus lututnya berdarah. Nah, yang di bawah itu gambar apa? Lukanya sudah mulai mengering, sudah mulai membaik, sudah mulai mau sembuh lukanya. Dan dari sini coba kalian identifikasi masalah apa yang bisa kalian kemukakan atau pertanyaan apa yang ada di benak kalian tentang apa yang sudah Ibu tayangkan pada layar LCD. Silakan, ada yang mau mengemukakan masalah? Di awal pembelajaran tadi Ibu bilang kalau darah mengalirkan zat-zat ke seluruh tubuh kita. Lalu bagaimana darah itu sendiri bisa menyembuhkan luka yang ada di tubuh kita sendiri? Baik, tadi teman kalian Salwa bertanya, kan katanya tadi di awal pembelajaran darah itu berfungsi untuk mengalirkan zat-zat ke seluruh tubuh kita. Lalu bagaimana si darah ini bisa menyembuhkan luka? Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Kalau melihat video atau gambar yang Ibu tayangkan tadi, jika darah bisa menyembuhkan luka, memangnya apa kandungan darah? Baik, selain Adelia Sipa, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Kepingan pada luka yang mengeras itu apa, Baik, Bu? tadi Rifki bertanya kepingan yang ada pada luka itu apa, kata Rifki. Nah, kemudian ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Amel. Apakah ada fungsi lain dari darah selain menyembuhkan luka, Bu? Baik, tadi dari beberapa orang teman kalian sudah ada yang mengidentifikasikan masalah pada video maupun gambar yang Ibu tayangkan tadi. Pertama, masalahnya dikemukakan oleh teman kalian, komponen darah itu seperti apa? Artinya penyusun darah itu apa saja? Kemudian ada lagi fungsi darah selain menyembuhkan luka itu apa? Kemudian bagaimana sih si darah ini bisa berfungsi menyembuhkan luka? Bisa menyembuhkan luka sendiri selain dari mengedarkan atau mengalirkan zat-zat sari-sari makanan maupun
yang lain itu ke seluruh tubuh. Nah, untuk menjawab masalah atau mencari solusi masalah dari hasil identifikasi masalah yang kita temukan tadi, maka ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau begitu, ibu akan membagikan LKPD interaktif melalui live workshop. Silakan dibuka linknya di sana. Kemudian ada juga bahan ajar yang ibu bagikan pada grup WA. Silakan dibuka linknya. Baik, ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan LKPD ini. Ibu hanya menjelaskan satu kali. Silakan disimak dengan baik. Di sana ada tadi kan masalah yang sudah kita kemukakan bersama-sama. Silakan tulis masalah yang sudah diidentifikasi itu pada kolom masalah yang ditemukan. Kemudian setelah itu maka kita akan melakukan praktikum. Alat dan bahannya sudah ada? Sudah siap alat dan bahannya? Sudah? Sudah semua siap? Siap. Silakan ikuti panduan praktikumnya di sana. Kerjakan praktikumnya dengan baik sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang sudah ibu kemukakan di awal tadi. Silakan dimulai dari sekarang. Kerjakan secara bersama-sama dan dengan teliti ya. Silakan. Loh, kenapa langsung masuk di situ? Ini, coba lihat LKPD-nya. Ya, LKPD apa dulu? 5 mili minyak yang ada miliannya mana? Oh, nah. Temannya sambil siapkan airnya. Siapkan airnya, baik. Siapkan airnya. Ya, teman. Harus bekerja sama ya. Sudah, tunggu, ini apa? Tuh, sudah 5 mili. Masukkan ke sini ke tabung reaksi. Ya, minyaknya. Kan, coba lihat ini LKPD-nya. Nah. Baru nanti masukkan airnya 5 mili juga. Gitu kan? Di LKPD benar nggak? Iya. Temannya sambil bantu. Baru diapakan lagi katanya tadi di LKPD? Campurkan dengan minyak. Silakan dicampurkan. Terserah mau. Mana yang di bawah tadi? Air dulu apa minyak dulu? Berarti minyak dulu, berarti airnya masukkan ke sini. Pelan-pelan. Sudah selesai praktikumnya? Sudah. Terus disuruh ngapain lagi pada LKPD? Menganalogikan. Apa yang dianalogikan? Hasil praktikumnya. Kalau dianalogikan pada komponen penyusun darah, kira-kira coba lihat. Yang bagian bawah ini? Sel darah merah. Terus yang ada buih-buih yang di tengah, itu kalau dianalogikan apa? Sel darah putih. Nama lain sel darah putih apa? Hah? Leukosit. Kalau sel darah merah, nama lainnya apa?
Eritrosit. Nah, kalau yang di atas baru plasma darah, ya. Nah, karena sudah bisa menganalogikan, silakan masukkan hasil analoginya tadi ke dalam LKPD, ya. Sudah menganalogikan? Sudah. Kalau sudah menganalogikan, tadi disuruh apa lagi setelah menganalogikan? Disuruh mencari apa? Komponen penyusun darah. Tadi komponen penyusun darah ada apa aja? Plasma darah dengan sel darah. Nah, si plasma darah karakteristik plasma darah apa? Plasma darah tersusun atas 91,5 air dan 8,5 zat-zat terlarut terutama protein. Oke, sudah selesai semua mengumpulkan datanya? Sudah. Sudah menganalogikan? Sudah. Setelah menganalogikan, sudah mencari tahu apa saja komponen darah, kemudian karakteristik dan fungsinya? Sudah. Nah, sekarang karena sudah itu, coba lihat di sana ada apa lagi menyimak video. Silakan simak videonya dengan baik untuk menjawab LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan buatlah sebuah poster pada aplikasi Canva. Sudah punya semua aplikasinya? Sudah. Kalau sudah punya semua, silakan buat posternya di sana dengan tema hubungan komponen penyusun darah terhadap proses penyembuhan luka. Silakan dibuat dari sekarang bersama dengan teman sekelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah. Membuat posternya sudah selesai? Sudah semua, berarti sekarang kita lanjut kegiatan kita, yakni verifikasi atau pembuktian dengan melalui kegiatan presentasi. Untuk kegiatan presentasi, Ibu akan mengundi kalian melalui spin wheel, ya. Siapa kelompok mana yang lebih dulu maju. Oke, siap-siap. Ibu akan mengundi kelompok mana yang akan maju presentasi terlebih dahulu. Oke, jadi yang maju terlebih dahulu plasma darah. Tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan, plasma darah siap-siap untuk maju. Ya, baik, kita akan memulai presentasi kita. Karena tadi yang maju pertama adalah kelompoknya plasma darah, maka akan Ibu beri kesempatan kepada plasma darah untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD maupun dari poster yang sudah kalian buat. Yang lain silahkan disimak temannya dengan baik. Oke, sudah siap? Siap. Siap. Oke, silahkan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari LKPD yang kami buat dan hasil poster yang sudah kami buat yang berjudul Plasmamu Menyembuhkan Lukamu. Dari plasma menyembuhkan lukamu itu terdiri atas 92% air dan 8% zat terlarut seperti protein, hemoglobin, dan elektrolit. Plasma selain berfungsi penyembuhan luka juga berfungsi membuang limbah, menjaga suhu tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dari presentasi yang kami buat ini, teman-teman semua ada yang ditanyakan? Baik, itu tadi pemaparan sekilas materi yang dipaparkan teman kalian tentang plasma darah. Topik mereka di sana, plasmamu menyembuhkan lukamu. Dari pemaparan teman kalian tadi, ada yang mau bertanya atau mengajukan argumentasi terkait apa yang sudah mereka sampaikan? Ada yang mau? Oh ya, ada Anggi di sana, silakan. Bagaimana cara kerja plasma darah sehingga dia dapat menjaga suhu tubuh? Bagaimana kata Anggi kerja plasma darah sehingga dia dapat mengatur suhu tubuh? Karena tadi kalian bilang bahwa fungsi plasma darah itu selain menyembuhkan luka, itu mengatur suhu tubuh. Mau segera ditanggapi atau ditampung dulu? Mau segera ditanggapi? Langsung saja, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Plasma darah itu tersusun atas sebagian besar air. Di mana air merupakan zat yang dapat menyerap panas dan sedikit mengalami perubahan suhu. Air yang berada pada plasma darah akan menyerap dan dihasilkan oleh metabolisme tubuh. Sudah? Cukup? Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada? Cukup. Bagaimana, Anggi? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Masih? Oke, silakan. Kalau menyerap panas itu berarti panas yang diserap akan masih tetap berada di dalam tubuh kan? Lalu bagaimana bisa suhu tubuh tetap stabil? Tadi kata Anggi, kalau air itu menyerap panas, berarti kan dia masih berada di dalam tubuh. Nah, bagaimana bisa menstabilkan suhu tubuh tadi? Apa mau langsung ditanggapi atau berembuk dulu? Sudah selesai berembuknya? Apa mau langsung dijawab atau mau nambah lagi? Langsung, silakan. Siapa yang mau menjawab? Oke. Panas yang diserap tadi diangkut ke kulit dan paru-paru untuk dibuang. Benar, air tadi kan menyerap panas. Namun, panas yang diserap tadi tidak serta-merta dibiarkan berlama-lama di dalam tubuh, tetapi panas itu akan dialirkan dan dibuang dengan dialirkan panas tadi kepada paru-paru. Nah, pada saat bernapas kita kan mengeluarkan gas itu. Air itu kan terdiri dari atom hidrogen dengan atom oksigen. Jadi kalau dia terlalu panas, nanti uapnya itu akan keluar menjadi uap air namanya. Karena kita bernapas itu akan menghasilkan uap air. Udah, mau bertanya? Ada? Aini, silahkan. Tadi dikatakan kalau plasma darah juga ikut andil dalam penyembuhan luka. Bagaimana itu? Oke, kata Aini, tadi dikatakan bahwa plasma darah itu ikut andil dalam proses penyembuhan luka. Seperti judul poster yang kalian tayangkan. Nah, lalu bagaimana tanggapan kalian? Apakah mau langsung tanggapi? Langsung saja, silakan. Baik, kelompok kami akan menanggapi pertanyaan dari Aini. Protein penting lainnya yang terkandung dalam plasma darah adalah fibrinogen. Protein ini berperan dalam proses pembekuan darah dengan membantu mengurangi pendarahan aktif. Bila kadar fibrinogen dalam plasma darah rendah, darah akan sulit berhenti ketika terjadi pendarahan.
Hal ini bisa mengakibatkan seorang kehilangan banyak darah. Baik, itu tadi kata dari plasma darah yang diwakilkan oleh Amel. Bagaimana ini? Apakah cukup? Setuju? Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian yang sudah melakukan presentasi. Sudah bagus? Sudah baik, nanti silakan ditingkatkan lagi ya. Dan untuk penilaiannya juga sudah Ibu ambil nilai untuk yang aktif dalam proses presentasi maupun praktikum tadi. Nah, dari beberapa presentasi teman kalian tadi, ada yang bertanya tentang plasma darah. Nah, plasma darah itu fungsinya apa? Fungsinya selain dia dapat mengatur suhu tubuh, kemudian menyembuhkan luka, dia juga punya beberapa fungsi lain. Nah, kenapa dikatakan dia bisa menstabilkan suhu tubuh? Karena tadi karakteristik plasma darah itu tersusun atas 92% air dan 8%-nya adalah zat-zat terlarut. Di awal pembelajaran, ada teman kalian juga yang bertanya, komponen darah itu terdiri dari apa saja? Nah, dari hasil pengamatan kalian, kemudian praktikum kalian, komponen darah tadi tersusun atas dua. Yang pertama itu ada plasma darah, dan yang kedua itu ada sel darah. Nah, sel darah dia terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan keping darah. Oke, nah si plasma darah ini tadi berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh karena dia punya 92% air. Air di sini tadi kata teman kalian juga itu dapat menyerap panas sehingga walaupun kita dalam keadaan suhu tubuhnya panas, air yang ada pada plasma darah ini tadi akan menyerap si panas tadi. Kemudian setelah diserap dia akan dikeluarkan, diedarkan dulu ke paru-paru, kemudian dikeluarkan melalui proses pernapasan yang dikeluarkan itu berupa uap air. Nah, ada lagi sel darah. Sel darah tersusun dari 3. Pertama, sel darah merah. Fungsinya yang pertama, apa fungsinya? Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, selain itu ada leukosit. Leukosit nama lain dari apa? Sel darah putih. Sel darah putih fungsinya untuk mempertahankan tubuh dari serangan bakteri maupun virus. Kemudian ada lagi si keping darah. Si keping darah ini fungsinya untuk apa? Untuk proses pembekuan darah. Jadi si keping darah atau si trombosit ini ketika kamu terluka, dia akan membantu kamu menyembuhkan luka. Jadi ada protrombin tadi nanti pada tahapan-tahapan yang tadi yang sudah kalian masukkan dalam LKPD. Nah, sampai di sini ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan? Silakan. Iya. Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama yaitu plasma dan elemen seluler, yaitu sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Oke, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Kalau Ibu bilang semangat, jawabnya apa? Semangat, semangat. Oke. Semangat. Oke. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Sekarang saatnya mengerjakan soal evaluasi. Silakan buka kembali kuisisnya. Oke, silakan masukkan kode gamenya agar bisa bergabung pada game yang Ibu kasih. Sudah semua? Masuk? Sudah? Oke, Ibu mulai evaluasinya melalui kuisis.
sempurna. Selamat, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Oke, berdasarkan hasil pengamatan Ibu, ada peningkatan dari tes awal tadi dengan evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Dan alhamdulillah sudah lumayan meningkat dari pertama dan evaluasi tadi sekitar 70% dilihat dari hasil yang sudah kalian peroleh melalui kuisis ini ya. Nilainya juga langsung keluar di sana. Sudah terlihat mana yang benar, mana yang salah jawabannya di sana. Untuk penilaian sikap, seperti di awal yang Ibu bilang, Ibu menilai sikap kalian. Untuk sikap kalian selama proses pembelajaran, sudah Ibu masukkan ke lembar observasi sikap yang sudah Ibu tulis di sana. Bagaimana sikap kalian selama proses pembelajaran, Ibu masukkan di dalam sini. Ya, baik itu kedisiplinan kalian, kemudian spiritual kalian, dan jiwa sosial kalian terhadap sesama teman, apakah bekerja sama atau tidak. Nah, kemudian untuk keterampilan kalian juga sudah masuk ke dalam penilaian Ibu melalui lembar observasi saat melakukan praktikum tadi. Apakah pekerjaannya teliti, benar, sesuai dengan yang disuruh atau diberi petunjuk pada LKPD, Ibu masukkan di sini. Kemudian selain praktikum ada proses penyajian dari materi tadi melalui presentasi, itu juga sudah Ibu masukkan pada penilaian Ibu. Ya. Baik, karena sudah kita melaksanakan proses pembelajaran, Ibu akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa yang membuatmu tertarik saat proses pembelajaran tadi? Saat praktikum. Ada lagi? Saat menonton video. Nah, itu yang membuat kalian tertarik ya. Mungkin nanti ke depannya kita akan lebih sering-sering praktikum ataupun menyimak video pembelajaran untuk mengumpulkan data. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah proses pembelajaran ini? Senang. Benar, senang. Apalagi yang kalian rasakan selain itu? Bahagia. Harus semangat? Semangat. Oke, terus semangat ya. Ada nggak hal yang tidak kalian kuasai pada hari ini? Tidak ada. Ada yang masih bingung tidak? Tidak ada. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang jantung dan pembuluh darah. Silahkan dipelajari terlebih dahulu di rumah materinya, agar nanti setelah Ibu masuk kembali, kalian sudah tahu apa yang akan mau kita bahas. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mintakan kembali kepada ketua kelas untuk berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Beri aplaus untuk kita semua.